Sinetron buku harian Seorang Istri episode nanti malam 19 Mei 2022 hanya di SCTV 1 untuk kita semua, yang tentunya semakin seru dan menarik untuk kita tonton ya guys. Oke, kita langsung aja ke pembahasan. Di situ terlihat Kelvin bersama Alia. Karena Kelvin tujuannya akan membawa Alia ke rumah sakit, karena Alia sangat kesakitan sekali perutnya karena kena tendangan Pasha waktu Kelvin dan Pasha lagi berantem. Di sisi lain, penyesalan Kelvin setelah terjadi hal seperti ini, dan Kelvin sangat bingung untuk membawa Alia karena di mobil Alia terus berkata merasa sakit, dan dia berkata kepada Kelvin bahwasanya, "Pak Kelvin, aku sakit betul perutnya," ungkap Alia si ular kobra. Singkat cerita, di situ Kelvin dan Alia sudah nyampe ke rumah sakit, dan di situ sangat tegang sekali ya Kelvin melihat Alia lagi diperiksa, dan di sisi lain dokter sedang mengatasi Alia karena kehamilannya apakah keganggu apakah enggak, karena dengan tendangan-tendangan Pasha yang menuju ke perutnya Alia. Namun di sisi lain, di situ dokter telah melihatkan foto kepada Kelvin dan juga Alia. Di sisi lain Kelvin berkata, "Itu anak aku," ungkap Kelvin. Di sisi lain sangat senang sekali. Namun kesenangan Kelvin masih aja dia berpikir apakah bayi yang ada di perut Alia selamat, dan di situ dokter berkata, "Pak Kelvin, bayinya tidak apa-apa dan bayinya sangat motah dan kencang sekali. Apakah Pak Kelvin mau dengar suara denyut-denyut jantungnya?" ungkap dokter tersebut kepada Pak Kelvin. Dan di situ Kelvin berkata, "Iya Bu Dokter, aku pengen ngedengar suara denyut jantungnya bayi yang ada di dalam perut tersebut." Dan di situ volumenya langsung dikencangin sama dokter, dan di situ Kelvin pun langsung melihatin. Dan di sisi lain, setelah melihat bayi tersebut, di situ Alia sangat bingung karena belum ada kepastian apakah bayi yang ada di dalam perut Alia itu kenapa. Namun di sisi lain, di situ Alia sedang terdiam. Dokter mengatakan kepada Kelvin dan Alia bahwasanya bayi ini sangat sehat dan kuat sekali tendangannya. Maka dari itu Bu Alia sangat kesakitan, namun kesehatan bayi dan bayi pun tidak apa-apa, normal. Kebahagiaan Alia dan Kelvin sangat senang sekali setelah mendengar cerita-cerita dari Bu Dokter tentang kandungannya. Di situ terlihat Kelvin dan Alia kayak suami istri, dia berpelukan padahal nikah aja belum sudah sudah hamil duluan. Di sisi lain, di situ pelukan-pelukan yang erat sekali Kelvin dan Alia seperti suami istri. Nah, oke guys, di adegan selanjutnya di situ terlihat Dewa yang mendatangi rumahnya Pasha karena Dewa akan mendatangi pengacara untuk meroses permasalahan Kelvin. Di sisi lain, Kelvin alias Wilson telah hidup kembali dan sekarang aslinya adalah Kelvin. Maka dari itu Pasha dan Dewa akan mendatangi pengacara untuk mengasut kasusnya si Kelvin si Bayawak Darat tentang pembunuhan di zaman dulu, yaitu Ibu Diana. Di sisi lain, di situ Dewa mengatakan kepada pengacaranya bahwasanya tolong kasus ini diperpanjang dan Kelvin tolong diproses karena Kelvin Arganta yang telah merencanakan dan membunuh Bu Diana dengan cara tragis sekali. Maka dari itu sekarang Pak pengacara harus mengurus masalah Kelvin. Singkat cerita, Pasha dan Dewa pulang setelah beres mengatakan hal ini kepada pengacaranya Dewa Buana. Oke guys, di situ terlihat Dewa dan Pasha sedang di mobil untuk menuju ke rumah. Di sisi lain, terlihat di situ Kelvin masih bermesraan. Oke guys, di adegan selanjutnya terlihat Nana dan Dewa
Nana dan Dewa akan pulang ke rumah karena habis periksa Nana yang merasa sakit sekali kepalanya. Namun di situ Nana berkata kepada Dewa bahwasanya, "Mas Dewa, masalah ini jangan tahu Mama Parah. Aku tidak ingin Mama Parah ngomel terus," ungkap Nana kepada Dewa. Namun setelah berkata seperti itu, tiba-tiba para buana menghubungi Dewa. Dan di situ Dewa terkejut karena mamahnya menelpon dirinya. Dan di situ Dewa berkata kepada Nana, "Gimana ini Nana, Mama telepon aku." Dan di situ langsung Nana pun berkata, "Angkat aja Mas Dewa." Ya, kita coba angkat langsung telepon tersebut di loudspeaker ya guys, supaya terdengar ada apa dengan Mama Parah. Singkat cerita, di situ Nana dan Dewa mendengarkan perkataan-perkataan Mama Parah bahwasanya proyeknya Dewa Buana Club ya telah kerugian besar dan data-datanya ada yang menukar. Di sisi lain, di situ para buana mengatakan tentang perusahaannya, yaitu ada yang menukar data-datanya menjadi data yang palsu. Maka dari itu para buana menyuruh Dewa untuk langsung ke kantor karena proses ini harus diselidiki siapakah orang yang telah menukar data-data saham proyek yang telah direncanakan untuk pembangunan dan hasilnya sangat besar sekarang menjadi kerugian yang paling besar. Di situ para buana mengatakan hal ini kepada Dewa. Apakah Dewa akan menuruti kemauan para buana? Namun di sisi lain Dewa sangat berpikir siapakah orangnya yang telah menukar berkas-berkas proyek yang sudah jadi. Singkat cerita, para buana didatangin oleh klien dan mengatakan untuk ganti rugi. Karena kebingungan para buana setelah ngemel Dewa belum juga datang. Namun para buana berkata kepada klien tersebut untuk minta waktu karena kasus ini akan diselidiki oleh Dewa Buana. Di situ kebingungan para buana pun sangat bingung sekali. Nah, oke guys, sebelum lanjut Mimin sarankan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak terlewatkan di channel ini. Dan jangan lupa juga ya guys, tonton terus video ini sampai habis agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Dan mari kita doakan para pemain buku harian seorang istri ini agar selalu diberi kesehatan dan dimudahkan segala urusannya. Dan doakan juga ya guys, sinetron buku harian seorang istri agar selalu bertengger di rating nomor 1. Amin ya robbal amin. Nah, oke guys, mungkin sampai di sini dulu cerita buku harian seorang istri ini yang akan tayang nanti malam hanya di SCTV 1 untuk kita semua. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para bunda dimanapun kalian berada.